Halo guys, kembali lagi dengan gua. Gimana kabar kalian di sana guys? Semoga kabar baik ya di sana. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas tentang cara simple untuk mendeteksi pergerakan bandar di dalam suatu saham. Oh iya, gua sekalian mau minta tolong nih ke teman-teman bantu subscribe channel ini ya, dan juga jangan lupa juga like, share, dan komen ya untuk di video gua yang ini dan video-video gua yang lainnya, supaya gua makin semangat untuk membuat konten-konten untuk kedepannya dan bisa juga membantu untuk membangun channel ini berkembang ke depannya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Tapi setelah yang satu ini guys. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Cara mendeteksi suatu bandar dalam saham. Ketika kalian membaca judul ini, pasti di pikiran kalian itu adalah suatu permainan judi ya, ya kan? Nah, kalau gua nyebutin bandar di sini itu bukan istilah judi ya guys. Istilah yang gua sebutin bandar di sini adalah yang gua sebutin itu adalah ke arah analisis teknikal dalam dunia saham. Nah, mendeteksi bandar saham itu sebenarnya termasuk ke dalam analisis yang kita sebut itu namanya technical analysis. Nah, atau technical analysis. Nah, biasa analisis yang mendeteksi pergerakan bandar saham ini lumayan agak sulit untuk kita pelajari, apalagi kita tebak ya, apakah di dalam suatu saham ini ada bandar apa enggak sih di dalamnya. Takutnya kita masuk ke jebakan Batman-nya si Om Bandar. Nah, tapi bukan berarti kita gak bisa mempelajari untuk kita bisa mengetahui pergerakan bandar di dalam suatu saham itu, atau mendeteksi saham itu ada bandarnya apa enggak sih. Nah, itu kita pasti bisa menganalisis pergerakan ini, tapi tidak bisa kita pungkiri kalau 100% akurat. Paling enggak 70-80% lah ibaratnya. Nah, seperti itu. Tapi gak berarti juga kalau kita itu gak bisa cuan ya. Apalagi apabila kita masuk ke dalam permainan bandar ini. Ke dalam suatu saham yang lagi digoreng sama bandar. Kita pasti bisa cuan juga. Kalau kita menggunakan analisis teknikal yang dengan baik dan benar. Dan akurat ya. Nah, dalam video gua kali ini, gua mau mendeteksi bandar saham itu tuh menggunakan suatu technical analisis yang disebut dengan namanya itu frekuensi analysis. Nah, frekuensi analisis itu adalah suatu indikator yang menganalisis suatu size lot order trading dalam suatu saham. Asumsinya itu kalau misalnya lot order ukurannya besar, maka saham tersebut itu tinggal sedikit pemainnya. Nah, dalam lot order besar itu biasanya itu gak kelihatan di dalam running trade. Nah, pada saat fase markup atau fasenya naik, biasanya saham itu menjadi ramai. Orderannya juga jadi banyak dan bahkan marak sehingga terlihat di dalam running trade. Sehingga ordernya itu kecil-kecilan. Nah, jadi kita itu lebih baik cari saham yang harganya itu flat, tapi ada order dalam bentuk orderan lot yang besar atau berwarna merah, ditambah dengan volume yang moderate. Nah, kalau harganya lagi tinggi, lalu ada lot besar yang masuk ke dalamnya, kemungkinan besar ada aksi jual atau quick sell namanya. Jadi diperhatikan juga tren harganya. Nah, frekuensi analyzer ini hanya digunakan itu untuk menunjukkan sinyal apakah saham yang downtrend ini masih ada gak sih peminat yang masuk ke dalam saham itu secara diam-diam. Nah, konfirmasi itu tetap pada harganya sama volumenya.
Nah, jadi apabila kita terjadi lonjakan volumenya dan harganya bergerak ke atas atau fase markup. Nah, kalau misalnya nih spike-nya itu merata atau naik secara langsung masuk ke dalam saham itu secara tidak signifikan naiknya. Nah, itu lebih baik kita cari saham yang lain. Nih, gue ambil contoh itu seperti di saham Kino ya. Gue contoh yang pertama itu di saham Kino. Nah, Kino ini sebelum harga sahamnya naik, indikator frekuensi analyzer itu mendeteksi pergerakannya ada big fund di dalam sahamnya. Di dalam saham Kino itu ada mendeteksi pergerakan big fundnya. Tapi indikator frekuensi analyzer itu spike. Setelah itu harganya langsung rally. Sahamnya itu langsung rally. Nah, lalu yang kedua ini, gue ambil contoh itu di saham BNLI atau Bank Permata. Nah, saham BNLI itu sebelum rally terlihat ada pergerakan bandar yang signifikan di dalam saham BNLI. Setelah itu, ada harga rally langsung naik yang signifikan. Jadi indikator ini tuh cuman alat bantu kita itu untuk bisa mendeteksi pergerakan bandar di dalam suatu saham. Nah, jadi secara besar atau secara fungsional itu frekuensi analyzer ini digunakan itu supaya kita itu bisa tahu nih di dalam suatu saham itu pergerakan bandarnya itu seperti apa sih? Apakah ada bandar yang masuk ke dalam saham itu apa nggak ada atau lagi sepi atau lagi nggak dimainin sama si bandarnya. Nah, ini salah satu teknik analisis yang bisa digunakan untuk membaca pergerakan bandar. Nah, sebenarnya sih ada beberapa technical analisis lagi sih untuk membaca pergerakan si bandar ini untuk mendeteksi permainan si bandar ini bakal ditarik sampai kemana sih harganya. Nah, itu cuma gue di video gue kali ini gue cuma bikin baru satu ini ya, supaya teman-teman itu bisa memahami benar-benar. Jadi memahami benar-benar ilmu yang diserap juga selalu dipakai juga pada saat trading, asal terus kemampuannya menggunakan analisis ini. Jadi supaya kalian itu bisa fokus di satu analisis dulu. Jadi gak langsung misalnya gunakan 2-3 analisis, tapi pada akhirnya juga loss terus kan gak bagus ya. Jadi lebih bagus kita fokuskan dulu satu analisis ini. Udah fokus, udah mateng, udah lihai, udah misalnya kita gunakannya ini udah mateng banget nih menggunakan analisis ini, baru kita bisa menambah dengan menggunakan teknikal analisis yang lainnya. Mungkin di video-video gue yang lainnya gue bakal ngebahas teknikal analisis mengenai pergerakan bandar saham ini lebih detail menggunakan teknikal analisis yang lainnya ya. Tapi untuk video gue kali ini cuman satu teknikal ini dulu ya. Oke. Oke, mungkin itu penjelasan dari gue ya untuk di video gue yang ini tentang cara simpel untuk mendeteksi pergerakan bandar di dalam suatu saham. Semoga apa yang gue jelasin ini bisa membantu teman-teman ya dan juga bisa kalian serap ilmunya secara matang ya. Dan supaya kalian itu bisa menjadi seorang trader yang pro di kemudian hari. Amin. Dan sekali lagi gue mau minta tolong ke teman-teman bantu subscribe channel ini dan jangan lupa juga like, share, dan komen ya untuk di video gue yang ini dan video-video gue yang lainnya. Karena sangat berarti sekali buat gue di channel ini tentang subscribe-an dari kalian dan like, share, dan komennya supaya channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Oke, mungkin sekian dari gua. Sampai jumpa di video gua berikutnya ya guys. See you and bye guys.